Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia seminar nasional energi kelistrikan, teknik dan informatika 2020 Senekti dari Institut PLN. Nama saya adalah Amril Mutawalli Siregar. Saya dari Unit Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan judul artikel kami atau paper kami adalah dengan judul klasifikasi untuk prediksi cuaca menggunakan ensemble learning. Nah, kami ada penulisnya, autornya ada 5 orang. Saya adalah terpertama. Nah, sampai ada Pak Kino, ada Stan Faisal, ada Ahmad Fauzi dan Ilman Kadori. Nah, ini ada daftar isi presentasi kami. Yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, abstraknya dari paper kami ini adalah mengetahui cuaca, hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia yang dinyatakan dengan parameter seperti suhu, kecepatan angin, tekanan udara, curah hujan yang menjadi komponen utama untuk cuaca. Tujuannya adalah untuk mengetahui cuaca ya bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan lain-lain. Karena itu untuk menentukan cuaca, mendapatkan informasi cuaca perlu dibuat sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Permasalahan yang muncul, bagaimana membuat prediksi cuaca yang akurat dan otomatis sehingga dapat dilakukan oleh setiap orang. Dalam penelitian ini, mengajukan metode ensemble learning untuk menghitung peluang dari masing-masing atribut kelompok yang ada dan menentukan pendekatan mana yang paling optimal. Artinya, pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan kategori pengguna, masukan, dan aplikasi. Ensemble learning melibatkan beberapa algoritma untuk mencari rata-rata akurasi. Hasil yang diharapkan akan menjadi rujukan untuk membangun aplikasi perakiraan cuaca. Hasil akurasinya adalah 81,21% dan mean sequence error atau MSE adalah 18,79. Nah, pendahuluannya adalah sekarang ini faktor cuaca mempengaruhi kehidupan manusia terutama di sektor pertanian, penerbangan dan lainnya. Cuaca sangat sulit diprediksi karena banyak faktor sebagai variabel yang menentukan tentang cuaca. Sering hanya melihat kondisi cuaca pada waktu relatif singkat yang dapat dipermulakan ke beberapa atribut tekanan, kecepatan angin, curah hujan, suhu, dan fenomena atmosfer sebagai komponennya. Kondisi cuaca merupakan komponen penting dan tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Pendekatan ini didukung dengan menggunakan teknologi yang tersedia, penerapan sistem cuaca penentuan saat. Mengingat pentingnya prediksi cuaca, banyak peneliti mengenai hal tersebut semakin berkembang. Dengan itu dibutuhkan perakiraan cuaca sebagai langkah antisipasi memperkecil dampak yang akan terjadi. Prediksi diharapkan memiliki keakuratan tinggi terhadap cuaca agar aktivitas manusia tidak mengganggu. Misalnya pertanian, perkebunan, penerbangan ini sangat tergantung pada kondisi cuaca. Agar kegiatan tersebut lancar, perakiraan iklim dan cuaca adalah bagian dari sistem informasi yang dapat digunakan untuk dapat memantau kondisi masa akan datang. Nah, metodologi dalam penelitian ini adalah menggunakan metode ensemble learning ya, bertujuan untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi dengan menggunakan dataset dari Kaggle. Data berhubungan dengan klasifikasi cuaca di Australia yang terdiri dari
142.193 record dan 24 atribut dengan data selama 10 tahun. Pengamatan cuaca dilakukan harian sebagai stasiun cuaca di Australia. Target remain tomorrow berarti apakah hujan, ini adalah atribut, apakah hujan berikutnya, iya atau tidak. Metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah ensemble learning. Dasar yang akan kita gunakan Nah, ensemble learning itu adalah kumpulan dari algoritma-algoritma yang dipakai untuk membangun klasifikasi. Dalam penelitian ini adalah menggunakan algoritma Naive Bayes, ada generalized linear model, ada deep learning, ada decision tree, ada random forest. Nanti dari 3 algoritma ini akan kita uji coba mana yang paling baik performance-nya. Nah, setelah itu akan kita lakukan mencari rata-rata dari algoritma ini. Nah, selain itu juga kita akan menggunakan metode Bayesian. Ya, metode Bayesian adalah yang berasal dari stress aggregation, adalah jenis lain ensemble learning. Selain itu, metode Bayesian menggunakan beberapa versi metode pembelajaran dan berdasarkan metode prediksi dan memperoleh hasil yang berasal dari rata-rata semua metode. Nah, ini adalah gambar atau metode yang akan saya usulkan, yang kami usulkan dalam penelitian ini adalah ada 2 dataset, ada data training, ada data uji. Nah, setelah itu kita melakukan pre-processing setelah ini. Ya, setelah dapatkan pre-processing, kita akan melakukan menggunakan algoritma klasifikasi, ya, decision tree, deep learning, Naive Bayes, sama generalized linear model. Oh, di sini ada yang hilang satu, yaitu random forest, ya, random forest. Nah, setelah itu akan kita hitung performa dari algoritma ini adalah akurasi. Akurasi 1 yang saya maksud itu adalah akurasi dari decision tree, akurasi 2 itu adalah akurasi deep learning, akurasi 3 itu adalah Naive Bayes, akurasi 4 itu adalah random forest. Ini maaf nggak ada tulisannya ya, tapi ini adalah random forest. Dan akurasi 5 itu adalah generalized linear model. Jadi ini akan kita kumpulkan nilai dari rata-rata akurasi, tiap akurasi algoritma ini. Ya, habis itu kita cari rata-ratanya akurasinya. Baru kita assemble, kita gabungkan akurasinya, rata-rata akurasinya. Nah, begitu juga dengan MSE-nya, mean sequence error-nya. Ini untuk MSE1 itu adalah untuk decision tree, MSE2 itu adalah deep learning, sampai dengan MSE5 itu adalah untuk generalized model. Ini MSE-nya adalah sama dengan akurasi. Kita cari adalah setelah itu akan kita cari rata-rata MSE-nya, habis itu adalah MSE learning. Ini metode yang kami gunakan dalam penelitian itu. Nah, hasil dan pembahasannya hasilnya adalah perubahan iklim dan cuaca merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh dunia. Mengklasifikasikan dan prediksi permasalahan banyak ya, variabel yang menggunakan sehingga cukup sulit dan tak terduga. Perubahan iklim dan cuaca pemanasan global yang dilakukan manusia membuat bertambah sulitnya memecahkan masalah cuaca. Dari penelitian ini dapat dijadikan untuk mengukur tingkat akurasi dan MSE, mean sequence error, terhadap cuaca. Setelah itu dapat membuat prediksi dan klasifikasi cuaca dengan tingkat akurasi yang paling tinggi dalam penelitian ini. Nah, ini adalah performance-nya. Dari 5 algoritma adalah akurasi yang paling tinggi itu adalah algoritma generalized linear model, yaitu 84,06%. Ya, otomatis dia adalah mean sequence error-nya dia akan lebih kecil. Nah, di antara 5 algoritma ini, yang terbaik adalah GLM, terkenalnya istilahnya, atau generalized linear model. Nah, ini kalau kita plotkan ke dalam algoritma dalam grafik, nah ini kita bisa lihat Naive Bayes apa? 77 itu adalah akurasi, 20 ini adalah
MSE-nya, ya, warna kuning. Anda bisa lihat ini adalah ilustrasi atau gambar dari akurasi dan MSE-nya. Ya, ini ada kuning adalah 22%. Ini dari sini adalah MSE-nya, ini adalah akurasinya. Nah, setelah dilakukan assemble learning adalah yang paling tinggi dari antaranya itu adalah melalui berikut mengungguli algoritma lain. Berikut akurasi dan MSE yang paling tinggi dan MSE yang paling rendah. Ini ternyata paling tinggi akurasinya adalah 81. Nah, hasil penelitian assemble-nya setelah kita cari rata-rata adalah akurasinya adalah 81,21% dengan MSE-nya adalah 18,79%. Nah, pembahasannya adalah hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan model evaluasi completion metric. Ya, kita menggunakan metode completion metric dengan menghitung akurasi dan MSE. Untuk menghitung klasifikasi akurasi adalah yang paling populer, menghitung keberhasilan algoritma dan menyelesaikan masalah. Karena sebelum membuat aplikasi prediksi, sebaiknya harus mengukur kinerja algoritma yang akan digunakan. Seperti dan penelitian ini dengan membandingkan 5 algoritma dan digabungkan lagi semua algoritma yang dinamakan assemble method dengan Beijing. Hasilnya dilihat dari bahasan adalah akurasi yang didapat adalah 81,21%. Dengan MSE 18,75%. Berarti hasil assemble pada penelitian ini adalah lebih rendah dibandingkan dengan performance GLM atau Generalized Linear Model. Ini bisa menjadi tipe dataset yang digunakan. Karena algoritma digunakan bermacam-macam karakteristik. Misalnya, decision tree lebih rendah hasil akurasinya, dan deep learning di atas rata-rata assemble learning, naik bias di bawah rata-rata dari assemble learning. Nah, ini bisa kita komparasi. Bisa juga kenapa ini bisa lebih besar, mungkin tipe data yang dipakai adalah cocok untuk GLM. Nah, di sini alangkah bagusnya nanti ke depannya itu akan membuat suatu assemble learning dengan metode algoritma yang sama. Kalau yang ini adalah metode hanya klasifikasi, tapi tipe algoritmanya yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian ini, dengan pendekatan assemble learning dapat diambil ke beberapa kesimpulan, yaitu hasil akurasi MSE dan metode assemble learning adalah 81,21% sebagai akurasi dan 18,79% untuk MSE. Untuk rumpun decision tree, yang terbaik adalah random forest, 82,38% untuk akurasinya, dan 17,60% untuk MSE-nya. Untuk algoritma karakteristik deep learning memiliki performa 82,92% sebagai akurasi dan 17,08% untuk MSE. Performa algoritma tertinggi di antara algoritma yang lain adalah 84,06% sebagai akurasi dan 15,94% untuk MSE, yaitu mean square error. Nah, ada beberapa saran dari penelitian ini adalah untuk kedepannya, peneliti dapat memberikan saran beberapa hasil ini. Kedepannya bisa menggunakan assemble learning dengan menggunakan stacking dan boosting. Karena penelitian sekarang ini adalah menggunakan Beijing, dan penelitian berikutnya bisa menggunakan algoritma yang lain seperti metode yang sama-sama classifier. Nah, cukup sekian dari saya presentasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya namanya Amril Mutahi Siregar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.